yang terlibat kasus illegal fishing di perairan. Melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Lawan yang sangat rawan terjadinya illegal fishing. Dapat menggagalkan upaya pencurian ikan yang dilakukan oleh 2 kapal asal Malaysia. Oke, balik lagi sama Alzena Indira di sini yang bakal nemenin kalian semua selama 5 menit ke depan. Dan pada kali ini kita nggak ngebahas tentang hal-hal yang berbau musik atau hal-hal lainnya, tapi kita bakal membahas tentang illegal fishing di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini aku nggak sendirian, aku ada kedatangan 4 tamu yang sungguh spektakuler. Yang pertama ada dari nelayan Indonesia. Halo Kak India. Halo Kak Nindya. Oh iya, halo. Oke. Selanjutnya temannya Kak Nindya nih, Kak Nindya juga nggak sendirian karena ada Kak Dela. Halo Kak Dela. Halo. Kita di sini bertiga tidak akan membahas ini sendirian, tapi juga akan dipandu oleh 2 dari teman kita. Halo Kak Ucu Dela sebagai narasumber pertama kita dari pecinta ikan Indonesia. Halo. Oke, selanjutnya ada narasumber kedua kita yang nggak kalah spektakulernya, ada Kak Difla. Halo Kak Difla. Halo. Oke, nah pada kesempatan kali ini aku bersama teman-teman dari nelayan Indonesia dan juga dari teman-teman pecinta ikan Indonesia akan membahas tentang bagaimana sih illegal fishing di Indonesia itu ya, bagaimana keberlanjutannya. Kira-kira aku pengen nanya nih sama teman-teman nelayan Indonesia, kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya illegal fishing itu apa sih? Mungkin illegal fishing itu pengambilan ikan secara ilegal kali ya Kak. Yang saya tahu sih begitu ya. Yang saya tahu tuh illegal fishing itu pencurian ikan di wilayah kami sih Kak. Oh baik, berarti semuanya itu tentang mencuri ikan ya. Jadi ada maling-maling nih yang curi-curi ikan ya teman-teman nelayan Indonesia nih. Iya betul Kak. Oke, nah pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan sebenarnya illegal fishing itu apa sih artinya yang benar-benar konkret. Nah, kita datangkan narasumber kita. Halo Kak Ucu Dela, mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman semua di sini apa sih illegal fishing itu? Oke, illegal fishing itu menurut UUD nomor 45 tahun 2019 bahwa kegiatan penangkapan ikan di perairan itu dalam situasi yang tidak dibudidayakan dengan tidak menggunakan alat atau cara apapun, termasuk dengan menggunakan kapal untuk mengangkut, memuat, menyimpan, menangani, mendinginkan, mengelola, dan mengawetkan. Jadi, illegal fishing itu merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar peraturan yang telah dibuat. Oke, berarti illegal fishing itu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah ya. Jadi teman-teman di rumah nih dengerin nih, kalau misalkan mau ngambil ikan orang tuh nggak boleh ternyata. Nah, itu disebut juga dengan illegal fishing. Nah, selanjutnya nih dari teman-teman nelayan aku mau nanya sekali lagi. Pengadilan, kira-kira tahu nggak sih tentang pengadilan perikanan di Indonesia nih? Mungkin tahu ya Kak, cuman saya nggak tahu sistemnya itu gimana kalau di Indonesia ini. Karena pengetahuan saya belum begitu luas ya Kak. Oke. Berarti edukasi tentang nelayan ini belum menyelam lebih jauh gitu ya. Nah, jangan sedih, jangan gundah, jangan galau merana. Kita sudah datangkan narasumber kedua kita, ada Kak Difla yang akan menjelaskan tentang apa sih pengadilan perikanan itu? Silahkan Kak Difla, monggo dijelaskan. Pengadilan perikanan itu adalah pengadilan yang khusus di ruang lingkup peradilan umum yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Oke.
Berarti itu tadi ya, semoga teman-teman dari nelayan Indonesia juga mengerti ya apa yang dimaksud Difla tadi. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih sebenarnya yang unsur-unsur tindak pidana illegal fishing? Apa sih unsur-unsurnya Kak Ucu? Mungkin Ibu boleh jelaskan? Unsur-unsurnya, unsur objektifnya dapat diliputi beberapa bagian. Yang pertama itu perbuatan manusia, baik itu positif maupun negatif, dan bisa menimbulkan pidana. Kedua, perbuatan manusia dapat merusak lingkungan umum. Ketiga, sifat yang melawan hukum dapat saja kita pidanakan. Yang kedua, ada subjektif. Unsur ini merupakan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat dilanggar dan mendapat pidana. Artinya, orang tersebut harus mempertanggungjawabkan. Contohnya yaitu merupakan salah satu perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan memang sudah masuk akal dan bisa dipidana. Yang ketiga, memiliki bukti yang sangat kuat. Yang keempat, orang yang ingin melawan hukum yang jelas-jelas ia terbukti bersalah. Yang kelima, perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam undang-undang. Oke, berarti unsur-unsur tindak pidana illegal fishing itu ada dua ya, ada yang objektif sama yang subjektif. Benar nggak? Benar. Oke. Nah, di sini kita garis bawahi ya teman-teman, bahwa ada unsur-unsur pidana antara lainnya adalah satu, merupakan salah satu perbuatan manusia. Nah, ini nih buat teman-teman semua nih, didengarkan baik-baik ya. Lalu perbuatan dilakukan memang sudah masuk akal dan bisa dipidana. Oke. Lalu juga memiliki bukti yang sangat kuat. Jadi untuk teman-teman semua yang misalkan punya kayak teman-teman nelayan ini merasa, aduh kayaknya ada orang-orang yang mencurikan saya gitu ya, secara ilegal dan tidak izin segala macam. Nah, kalau kalian punya buktinya, mungkin itu juga bisa menjadi tindak pidana illegal fishing tadi ya. Kalau nggak punya buktinya, jadi fitnah belaka. Lalu juga ada orang yang ingin melawan hukum yang jelas-jelas ia terbukti bersalah. Oke, lalu juga perbuatan yang dilakukan termasuk dalam undang-undang. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngelihat orang nyuri mangga nih, terus ngerasa, dia ini aja deh, kita masukin aja deh ke illegal fishing, itu nggak boleh ya, salah gitu. Mungkin nanti ada illegal ngutip mangga, kita kan nggak ada yang tahu ya. Tapi itu bukan termasuk dalam illegal fishing. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya sama Kak Difla nih, kira-kira landasan hukum apa sih Kak tentang tindak pidana illegal fishing ini di Indonesia tuh, landasan hukumnya apa aja sih kira-kira? Landasan hukum mengenai illegal fishing itu terdiri dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Terus ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Oke, berarti si tindak pidana tentang illegal fishing ini sudah tercatat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan berbagai dengan nomor-nomornya ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu detail-detailnya mungkin boleh ya di googling atau dicari-cari sendiri deh di buku undang-undang. Nah, aku pengen terakhir ini segmen terakhir kita adalah membahas tentang apa sih yang dirasakan oleh para nelayan di Indonesia ini tentang terjadinya illegal fishing ini gitu kan. Apa sih dampak-dampak? Pasti ada dampak tuh selalu menimbulkan kerugian ya. Karena illegal fishing tadi adalah penangkapan ikan yang tidak sah gitu, atau secara kasar bisa disebut sebagai maling ikan orang gitu. Nah, dari teman-teman nelayan Indonesia kira-kira apa sih dampak
kerugian yang terjadi akibat illegal fishing ini gitu. Mungkin boleh dikeluarkan unek-uneknya di sini. Ya tentunya kami sebagai nelayan ya Kak, berdasarkan pengalaman kerugian yang kami rasakan itu tentunya yang pertama merusak kelestarian ikan di perairan Indonesia ya Kak. Lalu juga sebagaimana yang kami rasakan di bidang ekonomi, pastinya itu bisa merugikan ekonomi negara, lalu mengancam kelestarian jumlah ikan nasional hingga dunia mungkin. Lalu bisa mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia seperti yang dikatakan Kak Difla tadi, atau laut lepas kepada ekonomi nasional yang biasa disebut dengan PDB. Lalu saya tambahkan lagi, itu yang pasti ini ada terjadinya penurunan tenaga kerja ya di bidang perikanan nasional ini. Kayak usaha pengumpulan dan pengolahan ikan itu menurun. Kemudian mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Dan yang terakhir itu menimbulkan konflik antar nelayan. Oke. Berarti nih udah terdengar dari awal, wah ternyata dampak kerugian yang terjadi akibat illegal fishing ini sangat berpengaruh bagi bagi semua sektor ya, dari sektor terkecil, dari sektor nelayannya sampai sektor ekonomi internasionalnya sendiri gitu kan. Nah selain itu juga ada ekosistem juga. Wah berarti ternyata illegal fishing ini dampaknya buruk banget nih teman-teman, buat lingkungan, terus juga buat ekonomi juga, dan juga buat kehidupan sosial juga. Nah kan karena adanya illegal fishing ini, para nelayan mungkin saling tuduh-menuduh ya. Jadi kayak jangan-jangan kamu nih yang nyuri ikan aku. Enggak, aku nggak nyuri, kamu kali yang nyuri ikan aku. Nah gitu, ternyata bukan mereka tapi pembajak-pembajak lautan yang sering mencurikan ikan kita tanpa kita sadari. Nah Oke, aku pengen ngucapin terima kasih banyak banget untuk teman-teman narasumber dari Pencinta Indonesia udah mau mampir ke sini hari ini untuk memberikan kita informasi secara detail tentang illegal fishing Indonesia, tentang unsur-unsurnya, tentang apa sih sistem hukum di balik itu gitu kan. Lalu juga dari teman-teman lain, terima kasih banget sudah hadir di sini, sudah mau mampir ke sini, sudah mau memberikan kita unek-uneknya dari point of view seorang nelayan gitu. Nah, akhir kata dari aku adalah semoga aku dan para teman-teman di sini selalu berharap bahwa pemerintah akan selalu menindaklanjuti tentang semua kegiatan illegal fishing ada di Indonesia. Dan kita semua juga berharap semoga illegal fishing Indonesia tidak ada ya, dan terhapuskan secara abadi gitu, agar selain ekosistem yang membaik, ekonomi juga membaik, lalu kehidupan sosial di antara nelayan juga pastinya membaik. Nah, tutup kata dari saya, Alzin Double Fahamdani, sampai jumpa di lain hari. Dadah.